Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang industri penerbangannya paling berkembang. Ini dilihat dari perkembangan ekonomi dan meningkatnya minat masyarakat pengguna moda transportasi ini. Pertanyaannya, benar nggak tuh? Karena kalau kita lihat, masih saja ada sejumlah persoalan penting yang belum terselesaikan. Indonesia harus tahu, penerbangan di Indonesia belum masuk kategori nyaman buat penggunanya. Selain masih banyak terjadi kecelakaan, masih ada juga contoh-contoh lainnya. Beberapa kali penumpang dibuat kecewa dengan salah satu maskapai karena seringnya delay. Belum lagi ada maskapai yang salah menurunkan penumpang yang seharusnya di kedatangan internasional, malah diturunkan di terminal domestik. Yang paling seru ini, sempat beredar berita ada penumpang yang mendengar suara desahan dari kokpit. Nah, ini nih, penyebab penerbangan Indonesia belum bisa dibilang maju. Kalau dilihat-lihat, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sudah cukup tegas terhadap pemilik maskapai yang membandel. Tapi pihak maskapai nggak kalah tegas, sampai-sampai Dirjen Perhubungan pun bisa dilaporkan ke Bareskrim. Harapan kita, pelayanan penerbangan bisa sesuai dengan slogan dari setiap maskapai yang ada. Nyaman, aman, dan semua yang diharapkan penumpang. Saya yakin Indonesia pasti setuju. Ya benar, Indonesia harus tahu bahwa memang penerbangan Indonesia ini belum membuat nyaman dan juga aman bagi para penumpangnya sendiri. Karena kita lihat tadi beberapa kasus juga terjadi di Indonesia dengan maskapai-maskapai yang ada di Indonesia. Saya masih akan kembali menghubungi Pak Edward. Pak Edward, Anda masih bergabung bersama kami? Yep. Ya, Pak Edward, kalau dari hasil investigasi tim Anda, apakah memang prosedur yang setiap hari dilaksanakan itu apakah memang sudah sesuai begitu dengan tata aturannya? Kalau tadi Pak Samudra mengatakan harus ada sebenarnya petugas-petugas yang disiapkan begitu atau disiagakan di tiap-tiap titik ketika penumpang itu mulai turun dari pesawat. Ya memang di situ harus ada orang rem. Nah ini karena yang bus pertama itu dianggap sesuai, bus kedua tidak menanyakan itu penumpang dari mana, itulah prosedur yang terlampaui. Artinya memang ada kesalahan di sana, ada kelalaian. Kelalaian kalau prosedurnya harusnya dia ngecek, tapi dia tidak lakukan, dia main ngangkut aja dan dia main bawa tanpa melakukan pengecekan. Itu yang terjadi. Oke, Anda mengakui begitu ya bahwa memang ada kelalaian di sana. Pak Samudra atau Pak Sudaryatmo, kami persilakan. Ada yang mungkin mau ingin ditanyakan kepada Pak Edward? Pak Daryatmo, silakan. Iya, sebenarnya dari kasus ini itu jadi dalam pandangan lembaga konsumen itu kan ada 3 pengawasan ya. Pengawasan dari sisi pengawasan untuk memastikan bahwa semua airline itu di dalam menjalankan usaha itu memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya penerbangan, juga perlindungan konsumen. Nah, itu di level ada di level industri, ada di level asosiasi industri. Jadi kalau dalam konteks penerbangan itu juga ada INAKA kan gitu loh. Kemudian ada regulator dan ada masyarakat. Kasus penumpang internasional diturunkan domestik itu kan menarik karena kontrol di industri itu nggak jalan. Kemudian kontrol di regulator juga nggak jalan. Justru yang berjalan adalah kontrol dari masyarakat. Dan itu pun setelah 3 hari baru terungkap kan gitu loh. Mestinya regulator itu bisa mendeteksi bahwa ini ada penyimpangan, termasuk juga operator begitu ada penyimpangan itu mestinya report kepada regulator atau urban. Ini juga nggak dilakukan kan gitu loh. Ini yang sangat memprihatinkan sebenarnya. Jadi sangat memprihatinkan Jadi kalau dalam konteks berbenah itu juga tidak hanya operator, regulatornya harus berbenah juga. Gitu. Oke, Pak Samudra silakan. Pak Edward, kalau ground handling Lion itu udah berupa entity sendiri atau masih SBU, masih bisnis unitnya Lion Air? NTT.
Itu PT Lion Group-nya itu. Oh, itu udah entity sendiri, udah entity sendiri antara airline dengan ground handling itu terpisah ya entitinya. Iya. Ya, nah mestinya kalau terpisah demikian itu kan ada apa namanya, ada agreement, service agreement dan sebagainya. Dan kalau begitu kejadian, mestinya Lion Air itu menegur si PT ground handlingnya gitu loh. Artinya itu harus bisa dilakukan, harus cepat, begitu ya? Harus cepat begitu kejadian harus cepat, dan itu harus ada buktinya bahwa dia udah menegur pada hari pertama kejadian. Gitu. Apakah memang itu sudah dilakukan Pak Edward? Teguran terhadap perusahaan untuk ground handling ini sendiri? Kita lakukan, sudah kita panggil, bahkan yang pihak ketiganya itu sudah kita stop. Kan ada yang busnya itu kita kerjasama dengan pihak lain sebagai suppliernya, itu kita udah putus kontraknya bahkan. Oke, artinya sudah ada tindakan tegas begitu ya yang dilakukan oleh pihak Lion Air sendiri. Kita langsung stop kontraknya itu. Oke, Pak Edward, selain dari keluhan adanya salah turun penumpang, keluhan-keluhan lain yang mungkin juga menjadi catatan YLKI adalah masalah keterlambatan penerbangan pesawat, kemudian juga masalah tidak nyamannya penumpang begitu ya, karena akibat delay yang berkepanjangan tanpa ada penjelasan dari pihak maskapai. Tanggapan Anda, ini sering sekali begitu ya menimpa maskapai Lion Air. Kita semua lagi perbaiki, Mbak. Mudah-mudahan tahun demi tahun itu semakin baik. Sekarang kayak on time performance kita itu juga sudah semakin bagus, dan keluhan-keluhan juga bisa kita tangani, seperti kemarin yang ada pilot bermasalah juga kita bisa selesaikan tanpa ada keributan, walaupun memang terjadi delay gitu. Dengan prosedur yang kita punya sudah semakin kita perbaiki. Oke, baik. Satu lagi pertanyaan saya sebelum kita akhiri, Pak Edward. Kalau saat ini, apakah memang benar dari pihak maskapai Lion Air sendiri akan mengurangi jumlah rute begitu terkait dengan adanya? Jadi gini, Mbak, itu karena ada ketentuan bahwa izin rute itu kalau nggak diterbangi 7 hari tanpa pemberitahuan itu akan dicabut. Nah, kebetulan sekarang ini low season. Tapi yang kita kurangi bukan rutenya tidak kita terbangi, frekuensinya. Contoh kayak kita Jakarta-Surabaya dari 6 kali kita kurangi jadi 4, karena memang penumpangnya biasa tuh tiap tahun 2 minggu sebelum puasa dan 2 minggu puasa pertama memang turun drastis. Sehingga daripada pemborosan kita mengurangi frekuensi. Jadi tidak sama sekali tidak terbang di rute itu, dan itu juga kita belum nggak jual tiketnya. Kalaupun ada sempat booking dari dulu itu kita sudah sampaikan ke penumpangnya. Artinya tidak terkait dengan pembekuan ini ya Pak ya? Tidak, itu memang terencana. Itu Pak Samudra paham betul itu pada low season. Oke, baik Pak Edward, terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami, dan kami sita waktu Anda sedikit begitu ya sebelum Anda akan melakukan tugas yang lainnya. Terima kasih Pak Edward. Ya, terima kasih Pak Samudra. Ya, salam Pak Edward. Ya, saya ke Pak Sudaryatmo dari YLKI. Catatan dari YLKI, kalau tadi mungkin selain yang saya sebutkan begitu ya, masalah delay, kemudian apalagi sih sebenarnya yang sering dikeluhkan begitu loh oleh para konsumen ini? Ya, pertama saya sampaikan profil aduan konsumen yang diterima YLKI. Jadi YLKI itu setiap bulan menerima antara 40-60 pengaduan konsumen. Transportasi itu masuk 4 besar komoditas yang paling banyak diadukan. Kemudian kalau kita bedah lagi di transportasi itu hampir 60-70% itu penerbangan. Penerbangan. Nah, memang terus terang dalam konteks aduan penerbangan itu kalau dari sisi airline itu memang Lion yang paling banyak diadukan. Cuma ini harus kita lihat secara lebih proporsional karena jumlah penumpang yang diangkut Lion itu juga lebih banyak dibandingkan airline. Dari catatan pengaduan yang masuk ke YLKI soal delay itu sebenarnya jadi begini ya Pak. Pertama soal tadi informasi. Jadi konsumen itu kan membayar, dia punya hak mendapat informasi. Termasuk tadi delay, estimasinya kapan, sebabnya apa. Di lapangan itu kadang-kadang itu yang
konsumen itu jengkel, marah itu karena tidak mendapatkan informasi aja nggak dapat kan. Ya. Jadi sebenarnya konsumen bisa menerima keterlambatan itu sepanjang tadi ada reasoningnya yang jelas yang bisa diterima kan gitu. Oke, baik. Artinya ada beberapa hak-hak penumpang yang tidak terpenuhi begitu ya oleh maskapai. Tapi apakah memang ini menunjukkan begitu bahwa lemahnya sistem penerbangan di Indonesia, atau memang sudah sesuai sama judul kita sebenarnya, bobroknya begitu ya, penerbangan, layanan penerbangan yang ada di Indonesia. Sebelum saya ke Pak Samudra, saya akan sapa terlebih dahulu rekan kami yang ada di luar sana. Ada Rana Rayendra yang sudah bersama beberapa warga di sana yang mungkin bisa mengungkapkan pendapatnya. Seperti apa sih sebenarnya pelayanan penerbangan yang ada di Indonesia? Rana. Ya baik Rizka dan juga pemirsa, akhir-akhir ini pelayanan maskapai penerbangan Indonesia tengah menjadi sorotan. Pelayanan yang buruk membuat krisis kepercayaan calon penumpang semakin membesar kepada beberapa maskapai yang sering mengalami masalah. Seperti kemarin kasus Lion Air yang mengalami salah turun penumpang di terminal domestik, dan juga ada beberapa kasus penerbangan lainnya seperti AirAsia yang mengalami keterlambatan sehingga membuat calon penumpang terlantar di bandara. Nah pemirsa, untuk itu sudah bergabung bersama kami di sini ada 3 narasumber yang akan memberikan komentar terkait pelayanan maskapai penerbangan Indonesia. Kita menuju ke narasumber yang pertama, yaitu Mas Fahri. Mas Fahri, bisa memberikan sedikit komentar Anda terkait pelayanan penerbangan di Indonesia? Menurut saya sih kalau maskapai penerbangan di Indonesia ini juga cukup bagus ya. Mungkin pelayanannya perlu ditingkatkan lagi. Masalah-masalah delay itu harus lagi. Apalagi juga sekarang banyak maskapai-maskapai yang tidak mengingatkan kesehatannya mereka. Dan juga kadang-kadang banyak maskapai-maskapai yang memiliki hal-hal yang tidak ini. Buat saya sih banyak yang harus ditingkatkan lagi deh itu Mas. Tapi kalau Mas Fahri sendiri pernah nggak sih mengalami masalah terkait pelayanan dari maskapai penerbangan? Terakhir pernah saya waktu itu ke Jogja, hampir 5 jam. Saya minta penjelasan ke maskapainya, tapi maskapainya tidak ada penjelasan yang konkret. Biasanya kan kalau itu suka ada yang namanya kompensasinya, tapi ini kita kayak digantung aja di situ. Ya, kita menuju ke narasumber saya yang kedua, yaitu Bapak Osnar. Ya, Bapak bisa ada pengalaman nggak sih Pak terkait penerbangan di Indonesia Pak? Wah, lumayan banyak ya untuk pengalaman saya. Biasa saya terbang dari Jakarta ke Medan Jakarta. Ya yang selalu kita alami itu ya masalah keterlambatan, itu selalu mungkin dari 4 tahun yang lalu juga udah saya alamin ya. Tapi yang memang pemerintah nggak ada tindakan tegas terhadap itu, maka itu selalu ya terulang kembali. Kita nggak tahu apa itu penyebabnya, kok jadi pemerintah itu bisa membiarkan begitu aja. Padahal itu nyata kok, semua kok orang tahu, disiarkan kok itu. Cuman kita nggak tahu kenapa kok bisa beberapa penerbangan ini yang bisa bertahan terus gitu. Jadi perlu juga, ini tindakan-tindakan dari pemerintah belakangan ini perlu juga tegas gitu loh. Ya, terima kasih. Mungkin Ibu terakhir Bu, apa yang pernah Ibu alami terkait penerbangan di Indonesia? Kalau saya biasanya sih sering memang naik Lion Air kalau pulang ke Medan ya. Yang sering kita alami itu masalah delay. Karena kita udah beberapa kali melakukan penerbangan bisa sampai 2 kali delay di bandara. Ya, Rizka, kembali ke Anda. Ya baik Rana Rayendra, terima kasih untuk komentar-komentar dari para warga dan juga selamat bertugas kembali untuk Rana. Dan pemirsa, Talk News masih akan kembali ke hadapan Anda sesaat lagi. Kita masih akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan bobroknya layanan penerbangan sesaat lagi.